Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunasti dari kelas 8A. Di sini saya akan membuat video tentang dampak dari media sosial. Yang pertama, ada media sosial. Media sosial merupakan salah satu teknologi yang dihasilkan dari perkembangan revolusi komputasi. Media sosial adalah interaktif yang memungkinkan penggunaannya untuk berkreasi, menuliskan ide dan juga ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Komunitas virtual tersebut berjalan di atas jaringan komputer atau internet. Media sosial sering disebut produk web 2.0, di mana pengguna dapat menciptakan kontennya sendiri. Andreas Kaplan dan juga Michelle Heinlein dan mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan bertukaran user generated konten. Kedua, itu adalah klarifikasi dan dampaknya. Yang pertama, klarifikasi media sosial. Media sosial memiliki banyak jenis yang menyebabkan sulitnya membuat definisi dan klarifikasi yang tepat. Beberapa pakar media sepakat untuk mengklarifikasi media sosial. Yang kedua, dampak dari media sosial sendiri. Media sosial saat ini memiliki pengaruh yang besar pada budayanya. Masyarakat riset pada tahun 2015 menunjukkan bahwa media sosial digunakan selama rata-rata 5 jam per hari oleh penggunaannya. Mungkin disebabkan oleh makin banyak pengguna ponsel pintar. Yang ketiga, yaitu adalah memiliki fitur. Saat ini sangat banyak aplikasi media sosial yang digunakan masyarakat yang memiliki fitur berikut. Yang pertama, interaktif dan berbasis internet. Interaktif berarti saling aktif dapat melakukan dialog di antara pengguna media sosial. Yang kedua, pengguna dapat menciptakan konten seperti teks, foto, video, animasi, dan juga avatar dan data, serta berinteraksi dengan pengguna lain dalam bentuk komentar. 3. Pengguna dapat membuat profil dan membuat jaringan sosial pertemanan dengan orang tertentu atau grup tertentu, yaitu ada subjek 1. Subjek 1 yang pertama yaitu ada pengaruh terhadap kesehatan emosional. Sebenarnya, media sosial dapat berdampak positif dan negatif terhadap kesehatan emosional. Namun, sisi negatifnya sering muncul lebih banyak. Perasaan iri dan tidak puas dengan diri sendiri dapat muncul setelah melihat postingan teman yang sedang berlibur di luar negeri dan melihat kecantikan atau ketampanan orang lain. Penelitian mengungkapkan remaja tampak narsistis ketika ada di dalam media sosial. Sedangkan orang dewasa mungkin dampak agresif dan bersifat antisosial. Media sosial juga mampu membuat penggunanya menjadi ketagihan. Pada media sosial juga terjadi cyberbullying dan berkomentar negatif terhadap orang lain yang menyebabkan korban paling parah menjadi depresi. Subjek 2 itu adalah berita bohong atau berita palsu dan ujar kebencian. Media sosial memungkinkan penggunanya untuk menggunakan media mengunggah berita karena dibuat sendiri. Berita tersebut bisa salah, palsu, ataupun sengaja dipalsukan. Berita bohong dapat dimaksudkan untuk merusak reputasi orang atau reputasi golongan tertentu yang lebih luas. Berita bohong di media sosial bisa cepat
tersebar atau juga menjadi viral. Serupa kebencian, ujaran kebencian dapat menjadi konten yang provokatif sehingga menyebabkan munculnya agresivitas dan perilaku tidak terpuji dari pembacanya. Ketiga, yaitu adalah pencurian data. Data, profil, dan aktivitas pengguna saat mengakses media sosial selalu terekam di server media sosial. Data-data tersebut dapat menjadi objek yang disalahgunakan oleh pemilik media sosial atau pencuri data. Data pada profil pengguna dapat digunakan untuk membuat pengguna baru, sehingga akun palsu untuk melakukan kejahatan ke pengguna lain pengguna dapat disalahgunakan dengan menjual ke pihak berkepentingan, misalnya untuk kepentingan politik. Selanjutnya, media sosial berbeda dengan media tradisional seperti televisi, radio, dan juga majalah dan koran. Dalam beberapa hal, perbedaannya ialah dalam hal kualitas jangkauan dan juga sifat interaktif. Perbedaannya paling penting ialah dalam hal sifat interaktif. Di media sosial, kita dapat berdialog, berbalas komentar, sedangkan media tradisional terbatas interaksinya. Media sosial memiliki hubungan dari banyak sumber ke banyak penerimanya, sedangkan media tradisional dan dari satu sumber ke banyak penerima. Selanjutnya yaitu ada subjek 4. Yang B, mengkaji kritis informasi media sosial. Salah satu hal yang paling banyak dilakukan pengguna di media sosial ialah berharga dan menghibur bagi orang lain. Sebelum membagikan informasi melalui media sosial, kita harus mencermatinya agar tidak meneruskan informasi yang tidak benar. Media sosial biasa diakses melalui aplikasi web yang dapat diakses dengan browser atau aplikasi desktop atau mobil yang harus diinstal dari laptop atau ponsel. Selanjutnya itu ada penggunanya. Pengguna media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Media sosial dimanfaatkan oleh dampak instruktif dalam membantu pekerjaan mereka. Dampak positif media sosial diantaranya seperti berikut. Kegiatan sosial antar penggunanya. Kegiatan sosial akan membawa pengaruh baik dalam hal saling membantu antar kelompok dan saling berbagi konten yang berguna. Selanjutnya yaitu adalah pengguna yang kedua, mempermudah komunikasi. Media sosial dapat mempermudah komunikasi sehingga perusahaan besar, menengah, kecil, dan mikro dapat memanfaatkan untuk pemasaran produk ke pelanggan. Yang ketiga, proses rekrutmen karyawan. Media sosial dapat digunakan untuk melihat rekam jejak calon karyawan saat proses rekrutmen karyawan. 4. Menegakkan hukum dan investigasi foto-foto pelanggaran hukum yang diposting di media sosial dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk menindaklanjuti dengan penegakan pelanggaran hukum. Yang kelima, media sosial memiliki platform yang dapat diisi dengan games, feedback, selanjutnya review dan program yang berhubungan dengan aktivitas online. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.